Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Safitri dengan NIM 2520116. Saya berasal dari kelas PTIK 6D. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu ujian tengah semester dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian rekayasa perangkat lunak, di mana istilah rekayasa perangkat lunak ini atau disebut juga dengan RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering dipopulerkan pada tahun 1968. Pada software engineering ini adapun sebagian orang mengartikan bahwa RPL ini hanya sebatas pada sebagaimana membuat program komputer saja. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dengan rekayasa perangkat lunak atau disebut juga dengan RPL. Sebagian orang mengartikan bahwa RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program coding saja. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak atau software dengan program komputer. Adapun perangkat lunak itu adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam proses informasi. Adapun pengertian dari RPL atau kepanjangannya yaitu rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa RPL ini tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer saja. Baiklah, materi yang kedua yaitu tujuan rekayasa perangkat lunak. Adapun tujuan rekayasa perangkat lunak ini yaitu yang pertama, memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Yang kedua yaitu menghasilkan perangkat lunak yang kinerja tinggi, andal, tepat waktu. Yang ketiga yaitu menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Yang terakhir yaitu menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Selanjutnya, kita masuk ke materi ruang lingkup. Sesuai definisi yang telah disampaikan sebelumnya atau sudah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup RPL dapat digambarkan seperti software engineering. Software engineering ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama software recruitment, yang kedua yaitu software design, yang ketiga yaitu software construction, yang keempat yaitu software testing, yang kelima software maintenance, yang keenam configuration management, yang selanjutnya manajemen, yang selanjutnya tool dan method, selanjutnya software equality, proses, dan yang terakhir yaitu software Sesuai definisi yang telah disampaikan sebelumnya atau sudah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup RPL dapat digambarkan sebagai berikut, di mana yang pertama yaitu software engineering. Software engineering ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu software recruitment, yang kedua software design, yang ketiga software construction, yang keempat software testing, yang kelima software maintenance, yang
Ke-6 configuration management, yang ke-7 manajemen, yang ke-8 tool dan method, yang ke-9 software quality, yang ke-10 yaitu yang terakhir proses. Adapun pengertian dari masing-masing software engineering yaitu yang pertama software requirement, berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan perawatan perangkat lunak. Yang kedua software design, yaitu mencakup proses penentuan arsitektur, komponen, antar muka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Yang selanjutnya yaitu software construction, berhubungan dengan detail pembangunan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Selanjutnya yaitu software testing. Software testing ini meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Selanjutnya yaitu kita masuk ke software maintenance, mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Selanjutnya yaitu software configuration management, berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Selanjutnya yaitu software engineering management, berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL atau rekayasa perangkat lunak, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Software engineering tools dan method mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Software engineering proses berhubungan dengan definisi implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Yang terakhir yaitu software quality, menitikberatkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Selanjutnya kita masuk ke materi rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer. Disiplin ilmu komputer atau disebut juga dengan computer science lahir pada awal-awal tahun 1940-an yang merupakan integrasi dari teori algoritma. Semenjak itu, ilmu komputer berkembang mengalami perkembangan yang terus-menerus hingga cakupannya menjadi semakin luas. Cakupan pengetahuan dalam ilmu komputer seringkali dideskripsikan sebagai suatu studi sistematis pada proses-proses algoritma yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi. Ada beberapa model pengelompokan sub-bidang ilmu dalam disiplin ilmu komputer seperti terlihat computer science dibagi menjadi algoritma dan struktur data, bahasa pemrograman, arsitektur komputer, sistem operasi dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, basis data dan pencarian informasi, inteligensia buatan dan robotika, grafis, interaksi komputer dengan manusia, ilmu pengetahuan komputasi, pengorganisasian informatika dan bioinformatik. RPL merupakan subbidang ilmu komputer yang setara dengan subbidang lainnya. Sedangkan RPL merupakan bagian dari section atau perangkat lunak. Meskipun terlihat terpisah,
Namun dalam penerapannya, sub-bidang RPL selalu membutuhkan dukungan dari sub-bidang lain, terutama sub-bidang algoritma dan struktur data, bahasa pemrograman, basis data, sistem operasi, dan jaringan, dan sistem informasi. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin bidang ilmu lain, tidak saja dengan subbidang dalam disiplin ilmu komputer. Namun, dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer, hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat kita lihat pada yang pertama, yaitu bidang ilmu manajemen. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Yang kedua yaitu bidang ilmu matematika, meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Selanjutnya, bidang ilmu manajemen proyek, meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas manajemen, dan penjadwalan proyek. Selanjutnya itu bidang ilmu manajemen kualitas, meliputi pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Selanjutnya yaitu bidang ilmu ergonomika, menyangkut hubungan atau interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Selanjutnya, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi proses, dan yang terakhir yaitu operasi bisnis. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan yaitu pada tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Selanjutnya pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama kompiler. Pada tahun 1960, generasi kedua kompiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak pesanan, konsep software engineering mulai digunakan. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, perangkat pengembang perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Dan pada tahun 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Pada tahun 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP, Angel Process, dan Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada tahun 2000-an, platform interpreter modern seperti Java, Net, PHP, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke materi profesi dan sertifikasi. Profesi sebagai seorang software engineering mungkin masih terasa asing di telinga orang Indonesia. Sebagian besar orang Indonesia mungkin lebih familiar dengan sebutan ahli teknologi informasi.
Hal ini karena adanya kerancuan tentang istilah RPL seperti telah disebutkan di awal penjelasan video saya. Namun, di negara-negara yang maju dalam bidang teknologi informasi, sebuah software engineering telah mulai banyak digunakan. Sertifikasi kompetensi dalam bidang RPL saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli dan penyedia perangkat lunak. Sebagian besar sertifikasi dalam industri perangkat lunak biasanya sangat spesifik untuk perangkat lunak tertentu. Sebagai contoh, perusahaan perangkat lunak seperti Radar Linux, Adobe INC, Oracle, atau Microsoft memberikan sertifikasi kemampuan pada seorang yang menguasai perangkat lunak yang diproduksinya. ACM atau disebut juga dengan Association for Computing Machinery pernah menyelenggarakan sertifikasi untuk program software engineer pada tahun 1980-an. Namun dihentikan karena kurangnya peminat. Selanjutnya yaitu ada IEE atau disebut juga dengan Institute of Electrical and Electronic Engineer. Setelah mengeluarkan lebih dari 500 sertifikat profesi yang disebut sebagai sertifikat profesi perangkat lunak, di Kanada telah dikeluarkan juga sebuah sertifikat legal untuk rekayasa perangkat lunak yang disebut juga dengan ISP atau kepanjangannya yaitu Information System Professional. Saat ini sertifikasi untuk RPL di Indonesia juga belum tersedia, namun telah disusun oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk bidang programmer komputer. Meskipun belum memenuhi cakupan bidang RPL secara keseluruhan, namun paling tidak dapat digunakan sebagai pendekatan sertifikasi bidang rekayasa perangkat lunak. Materi selanjutnya yaitu rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah. Secara konsep, rekayasa perangkat lunak memiliki kedekatan dengan prinsip-prinsip pemecahan masalah. Adapun masalah-masalahnya yaitu yang pertama, masalah dan gejala. Masalah disebut juga dengan problem, adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan, atau boleh juga diartikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang siswa berharap memperoleh nilai di atas 80 untuk ujian mata pelajaran pemrograman. Seperti C++, namun pada kenyataannya dia hanya memperoleh nilai di bawah 80 atau sekitaran 60. Adanya perbedaan ini menunjukkan adanya masalah. Seringkali kita kesulitan membedakan antara gejala dengan masalah. Adapun gejala itu adalah tanda atau petunjuk terjadinya suatu masalah. Seperti contohnya yaitu seorang dokter dalam berusaha mengobati penyakit pasien selalu bertanya dulu tentang gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien, kemudian disimpulkan oleh dokter tersebut bahwa pasien tersebut menderita penyakit tertentu dan menentukan obat yang tepat. Seperti pusing, demam, batuk, dan pilek merupakan gejala atau tanda dari penyakit flu. Apabila dokter hanya memberi obat sakit kepala, maka penyakit flu tidak akan sembuh.
Mungkin kita bertanya-tanya apa hubungan antara masalah dengan gejala. Dengan rekayasa perangkat lunak ini, seperti telah disampaikan di awal penjelasan saya, perangkat lunak yang merupakan hasil dari rekayasa perangkat lunak merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Apabila kita tidak mengetahui dengan benar masalahnya, mustahil kita dapat menentukan bagaimana menyelesaikannya. Dan untuk mengetahui dengan baik masalah, maka pengetahuan tentang gejala dari masalah menjadi sangat penting. Masalah pemenuhan kepuasan konsumen pada organisasi-organisasi yang bersifat profit atau mencari keuntungan. Masalah-masalah pada kelompok ini merupakan tipe yang sering muncul. Konsumen memiliki berbagai macam keinginan, yang satu sama lainnya tentu saja berbeda, bukan? Memenuhi seluruh keinginan konsumen sangat tidak mungkin dan sangat memberatkan sebuah organisasi. Oleh karena itu, perlu dicari pemecahan yang sama-sama menguntungkan baik bagi konsumen maupun organisasi tersebut. Adapun untuk memecahkan masalahnya, yaitu pemecahan masalah itu adalah sebuah proses di mana suatu situasi diamati, kemudian bila ditemukan ada masalah, dibuat penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah, atau mencegah masalah tersebut terjadi. Secara umum, proses pemecahan masalah dapat dilakukan dengan 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, memahami dan mendefinisikan masalah. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi awal dari seluruh proses pemecahan masalah. Tujuan pada bagian ini adalah memahami masalah dengan baik dan menghilangkan bagian-bagian yang dirasa kurang penting. Yang kedua yaitu membuat rencana untuk pemecahan masalah. Penyelesaian suatu masalah biasanya tidak hanya satu, mungkin bisa beberapa macam. Sebagai ilustrasi, apabila kita berada di kota tertentu, misalnya Bukit Tinggi, dan ingin pergi ke Padang, maka banyak cara yang mungkin bisa kita lakukan. Misalnya kita menempuh dengan jalur terpendek dan juga jalur terpanjang. Jadi banyak sekali cara penyelesaian yang bisa kita kembangkan. Masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Dari sekian banyak penyelesaian ini, kita harus memilih satu yang berdasarkan persyaratan tertentu, merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah kita pilih, maka kita dapat membuat rencana kasar atau outline, garis menggambarkannya, menyelesaikan masalah dan membagi masalah dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaian. Pada bagian ini, rencana kasar menyelesaikan masalah diperbaiki dan diperjelas dengan pembagian dan urutan rinci yang harus ditempuh dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu metode rekayasa perangkat lunak. Ketika kita bekerja dengan komputer, kita membutuhkan serangkaian tahapan dan cara-cara tertentu untuk dapat menghasilkan sesuatu yang menjadi harapan kita. Demikian juga dalam rekayasa perangkat lunak diperlukan tahapan-tahapan kerja yang harus dilalui. Rekayasa perangkat lunak yang sukses tidak hanya membutuhkan kemampuan komputasi seperti algoritma pemrograman dan basis data, namun juga perlu menentukan tujuan yang baik.
Ada banyak model pengembangan perangkat lunak, antara lain di mana yang pertama yaitu the waterfall model. Model siklus hidup atau life cycle model adalah model utama dan dasar dari banyak model. Salah satu model yang cukup dikenal dalam dunia rekayasa perangkat lunak adalah the waterfall model. Adapun tahapan-tahapan dalam The Waterfall Model secara ringkas adalah tahap investigasi dilakukan untuk menentukan apakah terjadi sesuatu masalah atau adakah peluang suatu sistem informasi dikembangkan. Yang kedua, tahap analisis bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna dan organisasi serta menganalisa kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu tahap implementasi, merupakan tahap untuk mendapatkan suatu mengembangkan hardware dan software. Yang selanjutnya tahapan perawatan dilakukan ketika sistem informasi sudah dioperasikan. Yang kedua yaitu prototype model. Prototype model adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungan sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Yang selanjutnya yaitu Unified Process dan Unified Modeling Language. Penjelasan singkat untuk tahapan itu yaitu inception. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal di mana aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak dilakukan. Yang kedua, elaboration. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum kebutuhan. Selanjutnya, tahapan rekayasa perangkat lunak, di mana seperti telah kita sebutkan pada sebelumnya, meskipun dalam pendekatan berbeda-beda, namun model-model yang telah disebutkan sebelumnya yaitu memiliki kesamaan, yaitu menggunakan pola tahapan analisis, desain, dan coding. Yang pertama yaitu analisis. Analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen-komponennya dengan tujuan mempelajari seberapa bagus komponen-komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan mereka. Ada satu bagian penting yang biasanya dilakukan dalam tahapan analisis, yaitu pemodelan proses bisnis. Model proses adalah model yang memfokuskan pada seluruh proses di dalam sistem yang mentransformasikan data menjadi informasi. Model proses juga menunjukkan aliran data yang masuk dan keluar pada suatu proses. Biasanya model ini digambarkan dalam bentuk diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. DFD disebut menyajikan gambaran apa yang manusia, proses, dan prosedur lakukan untuk mentransformasi data menjadi informasi. Yang kedua yaitu desain. Desain perangkat lunak adalah tugas, tahapan, atau aktivitas yang difokuskan pada spesifikasi detail dari solusi berbasis komputer. Desain perangkat lunak sering juga disebut sebagai physical design jika tahapan analisis sistem menekankan pada masalah bisnis. Maka sebaliknya desain perangkat lunak fokus pada sisi teknis dan implementasi sebuah perangkat lunak. Desain arsitektur ini terdiri dari desain database, desain proses, desain user interface yang mencakup desain input, output, form, dan report.
desain hardware, software, dan jaringan. Desain proses merupakan kelanjutan dari pemodelan proses yang dilakukan pada tahapan analisis. Selanjutnya kita masuk ke konstruksi. Konstruksi adalah tahapan menerjemahkan hasil desain logis dan fisik ke dalam kode-kode program komputer. Dan selanjutnya pengujian. Pengujian sistem melibatkan semua kelompok pengguna yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Pengujian tingkat penerimaan terhadap perangkat lunak akan berakhir ketika dirasa semua kelompok pengguna menyatakan bisa menerima perangkat lunak tersebut berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu perawatan dan konfigurasi. Ketika sebuah perangkat lunak telah dianggap layak untuk dijalankan, maka tahapan baru menjadi muncul, yaitu perawatan perangkat lunak. Ada beberapa tipe perawatan yang biasanya dikenal seperti tipe perawatan korektif dilakukan jika terjadi kesalahan atau bisa dikenal sebagai bugs. Perawatan bisa dilakukan dengan perbaikan kode program, menambahkan bagian yang dirasa perlu, atau malah menghilangkan bagian-bagian tertentu. Yang kedua yaitu tipe perawatan routine. Biasa juga disebut preventive maintenance, dilakukan secara rutin untuk melihat kinerja perangkat lunak atau tidak ada kesalahan. Yang selanjutnya yaitu tipe perawatan sistem upgrade. Dilakukan jika ada perubahan dari komponen-komponen yang terlibat dalam perangkat lunak tersebut. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Jika saya ada salah dalam penyampaian atau dalam tutur kata yang penyampaian tidak baik, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.